Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saudara sekalian, alhamdulillah pagi hari ini kita tetap dalam lindungan Allah SWT, sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik ya, di tengah-tengah masih ada musibah corona yang menimpa kita ini. Pagi hari ini saya membahas satu artikel dengan judul bagaimana kita bersikap adil terhadap peradaban barat. Ya, ini terkait dengan kuliah yang insya Allah akan saya berikan hari Senin sampai Jumat pekan depan ya, tentang peradaban barat dan pengaruhnya terhadap ilmu dan pendidikan di Indonesia. Ya, sikap adil ini sangat penting karena kita memang diperintahkan berulang kali dalam Al-Quran ya, agar kita bersikap adil terhadap apa saja. I'dilu huwa aqrabu littaqwa ya. Bersikap adillah kamu ya, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Nah, memahami peradaban barat ini bukan masalah mudah, bukan masalah sepele ya, ini masalah yang serius, masalah yang berat, masalah yang memerlukan ya kesungguhan dalam mengkajinya, karena setiap hari kita ini berdoa pada Allah, ya Allah tunjukkan aku jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat, bukan jalan al-maghdub, bukan jalan orang yang kau murkai, dan bukan jalan orang yang sesat, al-dhalin itu. Nah, itu pentingnya. Jadi al-maghdub dan al-dhalin ini ya, yang disebut Rasulullah SAW sebagai al-Yahud wa Nasara, ini telah berhasil ya dalam beberapa ratus tahun yang lalu ya, mewujudkan satu peradaban yang disebut dengan peradaban modern sekarang ini ya, peradaban yang telah memimpin dunia selama ratusan tahun, peradaban yang begitu besar pengaruhnya terhadap umat manusia sekarang ini ya, peradaban yang telah menghegemoni ya, mempengaruhi ya cara berpikir, cara bersikap, cara bertindak ya, cara merumuskan kebijakan ya, cara untuk bagaimana kita sukses ya, itu dibentuk oleh pemikiran-pemikiran barat ini. Dalam dunia pendidikan ya, konsep manusia, konsep kemajuan, konsep pembangunan, konsep ilmu gitu kan, bahwa ilmu itu hanya yang rasional dan empiris ya, konsep ranking ya, ranking sekolah, pendidikan ya kan, itu semua dipengaruhi ya, dihegemoni oleh barat itu ya, sehingga hampir tidak ada ruang. Bahkan yang unik lagi, konsep pemikiran keagamaan ya, studi keagamaan dalam bidang Al-Quran ya, studi hadis ya, studi sejarah ya, studi syariah gitu ya, studi kita bicara studi bahasa ya, itu barat punya pengaruh yang sangat besar sekarang ini. Ya, sekarang cari ya dosen-dosen yang bidang agama yang doktornya gitu ya, bukan dari barat. Ya, itu ya masih banyak, tapi pengaruh ya pendidikan barat ini kita rasakan dalam seluruh aspek kehidupan. Nah, sekali lagi kita diajar bersikap adil gitu loh. Jadi di artikel ini kita tampilkan pandangan dua tokoh. Yang satu dari Turki, Abdullah Cevdet ya, yang berpendapat bahwa ya kita kalau mau maju harus ikut barat secara sempurna, secara total. Ya, yaitu seperti mengambil pohon mawar gitu kan. Pohon mawar itu kalau ngambil ya jangan bunganya saja. Ya ambillah mawar dan bunganya gitu kan, dan daun dan durinya sekaligus. Gitu. Jadi itu yang disarankan. Begitu juga kita pernah terlibat perdebatan di negeri kita, bahkan itu sebelum kemerdekaan tahun 35, yang disebut dengan polemik kebudayaan, karena dipicu oleh artikel dari Sultan Takdir Ali Shahbana yang menegaskan bahwa saatnya kita sekarang ini mengarahkan mata kita ke barat ya, itu sejalan dengan Abdullah Cevdet, meskipun nanti ya alhamdulillah di akhir-akhir kehidupan Sultan Takdir Ali Shahbana itu ya, beliau mendekat kepada Islam ya, jadi tapi pemikiran beliau di tahun 20-an itu, tahun 30-an ya, itu memang bisa dikatakan sekuler. Nah, kita bisa
Kita tidak heran ya, karena memang begitu besarnya ya, begitu menyilaukannya kemajuan yang telah diraih oleh peradaban barat ini. Nah, sekali lagi kita harus bersikap adil ya, dan kita kaji masalah ini dengan serius ya dalam seri kuliah insya Allah selama 5 kali nanti ya, sehingga kita mendapatkan menemukan akar masalahnya, memahami realitas sekarang ini, dan yang lebih penting adalah kita bisa merumuskan solusinya ya. Jadi kita tidak bersikap a priori, kita tidak bersikap pokoknya menerima atau pokoknya menolak gitu ya, tapi kita bersikap kritis tapi juga apresiatif ya. Kemajuan-kemajuan yang telah diraih oleh Barat itu harus kita apresiasi, dan yang baik pun kita bisa ambil gitu ya, tetapi yang bertentangan dengan worldview Islam, pandangan hidup Islam, bertentangan dengan nilai-nilai akhlak Islam ya, tentu itu wajib kita tolak ya sebagai muslim. Nah, itulah sikap kita merdeka ya, kita adil ya, itu kita kritis, apresiatif, dan kita bersikap secara proporsional, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Insya Allah dengan itu ya kita selamatlah ya hidup dunia akhirat ini. Jadi itu pentingnya nanti insya Allah kuliah ya dari hari Senin besok 5:30 ya sampai 7:30, 2 jam selama 5 hari ya. Demikian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.